Kekerasan gender pada tahun 2018 hanya tercatat 281 kasus, tetapi pada tahun ini, 2023, tercatat lebih dari 659 kasus, artinya meningkat 40% dalam 3 tahun terakhir. Kekerasan seksual berbasis digital merujuk pada tindakan-tindakan yang tidak pantas serta merugikan seseorang di dalam dunia digital. Ini termasuk segala jenis perilaku yang mengganggu, melecehkan, serta merugikan seseorang secara seksual menggunakan teknologi digital seperti media sosial, foto, video, maupun pesan teks. Ada berbagai macam bentuk penyalahgunaan platform digital dalam kejahatan seksual, seperti perundungan daring atau cyberbullying. Ini melibatkan penggunaan media digital untuk mengejek, menghina, serta mengancam seseorang secara verbal. Terkadang, unsur seksual digunakan dalam ancaman atau penghinaan ini, membuatnya menjadi bentuk penyalahgunaan seksual yang merugikan dan traumatik bagi korban. Lalu ada perdagangan seksual. Platform digital juga digunakan untuk memfasilitasi perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Pelaku dapat menggunakan platform ini untuk merekrut, memperdagangkan, dan memanipulasi korban. Selanjutnya ada penyebaran konten tidak pantas. Ini adalah bentuk serius dari pelanggaran privasi korban di mana foto atau video korban direkam secara pribadi lalu disebarkan secara tidak sah tanpa izin. Ini bukan hanya melanggar privasi, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kesejahteraan psikologis korban. Lalu, apa sih faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan digital? Beberapa faktor psikologis, sosial, dan teknologis dapat mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku kejahatan seksual melalui platform digital. Salah satunya adalah identitas dan jarak. Bagi pelaku, identitas palsu dan tidak jelas, serta jarak yang jauh dari korban, membuat mereka lebih berani untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut. Lalu, kurangnya pendidikan seksual. Kurangnya pendidikan seksual yang komprehensif dan relevan dapat membuat individu tidak menyadari konsekuensi dari tindakan mereka. Pemahaman yang kurang tanpa izin dan batasan seksual dapat memperburuk risiko terjadinya kejahatan seksual berbasis digital. Selanjutnya, gangguan mental. Masalah kesehatan mental seperti impuls kontrol yang lemah, masalah identitas, dan gangguan psikologis lainnya dapat memengaruhi penilaian dan mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku seksual yang merugikan. Lalu, ada norma sosial yang salah. Pandangan yang salah terhadap seksualitas dan norma sosial yang merendahkan perempuan dapat menciptakan lingkungan di mana tindakan-tindakan kejahatan seksual dianggap lumrah atau tidak serius. Lalu bagaimana sih pencegahan terhadap kejahatan seksual berbasis digital? Pencegahan kejahatan seksual berbasis digital adalah tanggung jawab kita bersama, dan langkah-langkah konkret dapat kita ambil melalui pendidikan dan kesadaran. Pendidikan tentang risiko dan konsekuensi kejahatan seksual dalam platform digital perlu diberikan kepada semua kalangan. Sekolah, komunitas, dan keluarga dapat berperan dalam peningkatan kesadaran ini. Lalu ada pengaturan privasi. Penting untuk memahami dan mengatur pengaturan privasi di platform digital yang Anda gunakan. Jaga agar informasi pribadi Anda tidak dapat diakses oleh siapapun tanpa izin. Lalu ada pemahaman digital etika. Mendorong etika digital yang baik dengan mengajarkan nilai menghormati privasi dan batasan individu lain. Menghargai privasi dan batasan adalah bagian penting dari budaya online yang aman. Lalu, selanjutnya ada laporkan pelanggaran. Jika Anda menemukan konten atau perilaku yang mencurigakan atau melanggar pedoman platform, jangan ragu untuk melaporkannya kepada otoritas yang berwenang atau pengelola platform tersebut. Selanjutnya ada penguatan hukum. Mendorong perubahan hukum yang lebih ketat terkait kejahatan seksual digital dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan korban lebih banyak perlindungan. Penting untuk diingat bahwa masalah kejahatan seksual dalam era digital memiliki dampak jangka panjang yang serius. Dengan meningkatkan kesadaran edukasi dan tindakan preventif, kita dapat menciptakan lingkungan yang digital yang lebih aman dan etis bagi semua orang. Penting bagi kita bersama bahwa masalah kejahatan seksual berbasis digital memberikan efek jangka panjang. Dengan meningkatkan kesadaran, edukasi, serta tindakan preventif, membuat lingkungan digital kita menjadi lebih aman dan etis bagi semua orang. Semoga video ini dapat memberikan wawasan yang baru serta mendorong aksi nyata untuk melawan kejahatan seksual berbasis digital.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari kita bersama-sama menjaga dunia digital Indonesia tetap aman dan positif.